Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan yaitu al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim, ini pembagian isim jika ditinjau dari perubahannya, yakni perubahan harokat akhirnya. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama mu'rab, yaitu yang mampu atau bisa berubah harokat akhirnya disebabkan amil, pengaruh-pengaruh yang membuat dia berubah. Enggak berubah dengan sendirinya, tidak, dia berubah karena suatu sebab. Yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni ini isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya meskipun kemasukan amil yang mampu berubah. Ternyata dia harokat akhirnya tetap, enggak ada perubahan. Inilah disebut dengan mabni. Dan yang pertama isim yang mabni yang sudah kita pelajari apa? Isim dhamir. Jadi semua isim dhamir, baik yang dhamir ghaib, huwa, humahu, hiya, huma, hunna, itu semuanya mabni. Ataupun mukhatab yang diajak bicara, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka ini semuanya mabni, gak bisa berubah. Ataupun mutakallim, orang yang berbicara, yaitu ana, nahnu, saya, dan kita. Ini semuanya mabni. Gak pernah kita baca ana kemudian dia mengatakan ani, enggak, salah. Atau anu, enggak ada, mesti ana terus. Nah, ini disebut dengan mabni. Nah, dan semuanya mabni. Dhamir semuanya mabni. Yang kedua isim yang mabni apa? Isim isyarah. Isim isyarah yaitu apa? Baik dekat ataupun jauh. Hadza, hadzani, haulai, kemudian hadhihi, hatani, haulai, kecuali hadzani dan hatani mu'rab, nanti bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian jauh, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, kecuali dzanika sama tanika. Iya kan? Enggak, Pak. Dia tetap mabni. Yang ternyata cuma mu'rab hatani sama hadzani. Hatani sama hadzani. Kemudian isim mabni apa lagi yang sudah kita pelajari? Isim mausul. Isim mausul kata sambung yaitu apa? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai,
allati, kecuali alladani sama allatani mufrad bisa berubah. Yang lainnya semuanya mabni. Nah, kemudian isim syarat, dan ini yang belum kita pelajari atau belum kita pelajari sebelumnya. Isim syarat ini kita mengenalnya di isim ini. Di antara isim yang mabni, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya adalah isim syarat. Apa itu isim syarat? Isim syarat itu adalah isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Bahasa mudahnya, kalau bahasa Indonesia kita berkenaan dengan sebab akibat. Sebab akibat. Siapa yang melakukan sebab ini, akibatnya akan begini. Terus seperti itu. Siapa yang melakukan ini, akibatnya seperti ini. Jadi ada 3 rukunnya atau 3 poinnya di dalam isim syarat ini. Pertama, alat syarat. Yang kedua, fiil syarat. Yang ketiga, jawab syarat. Nah, isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat atau sebab akibat. Dan ini diantara adalah isim-isim yang mabni, nggak bisa berubah harokat akhirnya. Kemarin kita kasih contoh. Contoh diantara contohnya adalah man. Man yaj. Man yajtahid yanjah. Siapapun, karena nanti diartikan man ini artinya barang siapa atau siapapun. Barang siapa atau siapapun. Barang siapa yajtahid bersungguh-sungguh, man ini disebut dengan adatu syart, alat atau alat syarat, atau inilah disebut dengan alat syarat. Kalau ini yajtahid fiil syarat, ini sebab ini. Ini sebab, ini akibatnya. Siapa yang yajtahid melakukan sebab sungguh-sungguh, akibatnya apa? Yanjah, dia akan berhasil, dia akan sukses. Ini akibatnya, ini sebab, ini akibat, dan terus seperti itu. Isim syarat seperti itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Nih, barang siapa. Sebenarnya pembahasan kita ini cuma ini, Pak. Isim mabni adalah man. Man ini nggak boleh dibaca manu misalkan, atau di bawah, atau mana, nggak ada. Selalu man, itulah disebut dengan mabni. Nggak bisa berubah harokat akhirnya, senantiasa dibaca man. Makanya yang paling mudah bagi kita adalah isim mabni ini, karena dia tetap bacaannya. Nah, hanya saja fungsinya man ini untuk apa yang kemarin? Untuk yang berakal. Makanya kita artikan barang siapa atau siapa saja. Nah, untuk yang berakal. Man untuk yang berakal. Misalkan ada orang mengatakan siapa yang makan apa? Kenyang. Nah, siapa yang makan kan kenyang. Benar nggak? Iya. Kecuali kalau racun ya mati deh.
Bahasa Arabnya apa? Man. Man apa? Makan? Ya. Yakul. Man yakul maka yashba. Siapa yang makan dia akan kenyang. Seperti itu. Senantiasa seperti itu. Ada fiil syaratnya, ada jawab syaratnya, ada sebab, ada akibat. Dan man senantiasa dibaca seperti itu. 6. Man yazra, siapa yang menanam, yahsud, dia akan memanen. Ya, siapa yang menanam, dia akan memanen. Kemudian yang kedua, di antara isim syarat ma adalah ma. Apa artinya? Apa saja. Apa saja. Ini untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Apa di bukunya? Wama taf'al min khairin tujar alaihi, ya Pak, alaihi. Tujar alaihi. Mana dia? Mana isim yang mabni di sini? Ma. Ini pembahasan kita. Dan apa saja taf'al, engkau kerjakan, min khairin, dari kebaikan. Ini kebaikan apa saja yang engkau kerjakan, tujar alaihi, pasti engkau akan diberikan ganjaran, kau pasti akan dibalas sekecil apapun, apapun. Pembahasan kita ini, mana fiil syaratnya? Taf'al. Mana jawab syaratnya? Tujar. Nah, biasanya nanti selalu ditandai dengan fiil mudhari yang dijazm. Tahu dijazm? Disukun. Makanya ini biasa disebut dengan syarat adawatu syartil jazim. Alat-alat syarat yang dijazm. Nah, tandanya apa? Ya ini, selalu ada fi'il mudhari setelahnya. Nah, ini disebut dengan sebab akibat. Yang ketiga, di antara isim-isim syarat yang mabni adalah apa Pak? Ayyana dan mata. Apa artinya? Kapanpun. Ayyana, kapanpun. Ini menunjukkan apa nih? Kapanpun, menunjukkan waktu. Karena kapan itu berarti waktu, menunjukkan mata, tata, alam, apa? Tata qaddam. Tata qaddam, ya Pak. Kapanpun mata, kapanpun tata alam, engkau belajar, tata qaddam, engkau akan maju. Bukan maju dalam artian meningkat, maju, kemajuan, bukan kemunduran. Makin hari makin mundur.
Terus nanti kemana kalau makin hari makin mundur? Harusnya orang tuh makin belajar makin maju, makin belajar makin maju, makin banyak belajar makin tinggi adabnya, makin banyak belajar makin baik akhlaknya, makin banyak ibadahnya, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan kemajuan. Mata tata'allam tataqaddam. Mana alat syaratnya? Alat syaratnya mata yang senantiasa mabni. Nggak boleh dibaca matu atau mati. Senantiasa mata. Mana jawab syaratnya? Jawab syarat tata qaddam. Fi'il syaratnya tata alam. Seperti itu. Ya, Pak ya? Seperti itu. Apa bahasa kita coba? Siapa yang bisa mengatakan kapanpun engkau begini, engkau akan begitu. Kapanpun engkau marah, engkau akan jelek. Ya. Iya. Nah. Kemudian ayana boleh, ayana. Soalnya sama aja artinya. Ayana tataqaddam. Paham ya Pak ya? Nah, Masya Allah. Baik, kemudian bagian D. Apa? Haitsuma anna ainama aina. Diartikan dimanapun. Menunjukkan apa ini? Tempat. Di mana? Nah, di mana? Berarti menunjukkan tempat. Apa contohnya Pak? Ainama taskun askun. Masya Allah, ini orang setia ini Pak. Ainama apa artinya? Dimanapun, menunjukkan tempat. Ainama taskun, dimanapun engkau tinggal berada, askun mak, aku akan tinggal bersamamu. Benar nggak nih? Jadi kan? Ini kalau diucapkan sama ibu-ibunya senang Pak. Besok belajar lagi ya, yang rajin belajarnya. Kayaknya banyak peningkatan nih. Makin banyak belajar bahasa Arab, makin sayang sama Umi nih. Nah, ainama taskun, dimanapun engkau berada, askun mak, saya akan tinggal bersamamu. Nah, boleh diganti aina taskun askun ma'ak, atau anna taskun askun ma'ak, haitsuma taskun askun ma'ak. Boleh diganti semuanya itu karena artinya sama. Aina tajlis, dimanapun engkau duduk, ajlis ma'ak, saya akan duduk bersamamu. Seperti itu. Ajlis indak, saya akan duduk di sampingmu, dan seterusnya. Intinya ainama, anna, haitsuma itu mabni, nggak boleh berubah, nggak bisa berubah di apapun, nggak akan berubah dia, nggak akan berubah. Itulah disebut dengan mabni. Terus bagian E, kaifama, apa artinya? Bagaimanapun, menunjukkan apa nih? Keadaan, bagaimanapun keadaanmu. Nah, seperti itu. Bagaimanapun, ini menunjukkan keadaan. Apa di bukunya Pak? Kaifama
tafirra, tafirra minal mauti. Apa? Yudrika, ya. Yudrik yudrika yudrika kaifama, bagaimanapun keadaanmu, tafirra, engkau lari, bagaimanapun engkau lari, minal maut, dari kematian, yudrika, pasti kematian akan mendapatimu. Mau sembunyi di mana? Mau sembunyi di mana? Kaifama, bagaimanapun, tafirra, engkau lari, minal mauti, dari kematian, yudrika, dia akan mendapati engkau. Apa yang mendapatimu? Kematian ini akan mendapati engkau. Wa in kuntum fi burujin musyayyada, kata Allah, meskipun engkau berada di benteng yang sangat kokoh, ya. Meskipun engkau berlindung di benteng yang sangat kokoh, kematian akan mendapati engkau. Mana pembahasan kita di situ? Kaifa. Ini bacanya senantiasa seperti itu, Bapak. Tulisannya seperti itu. Jadi kalau sudah lihat tulisannya seperti ini, sudah baca dia dengan kaifa. Baca dengan kaifa. Seperti itu bahasa Arab. Nah, kemudian ayu itu untuk umum. Maksudnya apa? Boleh untuk berakal, boleh untuk tidak berakal, umum. Contohnya ayu baitin, sama nggak Pak di bukunya? Ayu baitin, terus ajid, askun, fihi. Ayu baitin biasanya diartikan seperti ini, Pak. Kan diartikan sesuai dengan bahasa kita itu kan, yang mana kita mudah mengerti. Rumah apa saja, atau rumah mana saja, atau bagaimanapun rumah itu. Makanya umum dia. Bagaimanapun rumah itu atau rumah apa saja, ajid, aku dapati, askun fihi, sudah aku tinggal di dalamnya. Aku dapati rumah apapun, entah mewah atau biasa, sudah aku tinggal di dalamnya. Ini disebut dengan mana pembahasan kita? Ayu. Cuma ayu ini dia termasuk isim syarat atau bukan? Pertanyaannya, termasuk isim syarat atau bukan? Termasuk. Makanya bagian pertanyaannya, apakah dia mu'rab atau mabni? Jawabannya mu'rab. Dia tidak mabni, berarti bukan ini pembahasan kita. Cuma ditulis kenapa ini termasuk isim syarat. Cuma yang satu ini dia nggak mabni. Bisa terkadang nanti ayya, terkadang nanti ayyi. Karena mu'rab beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Semuanya mabni. Khusus dia. Makanya di catatannya di bawah kata ayu, tagirnya, yakni perubahannya mu'rab, bukan mabni. Paham ya? Nah, insyaallah.
Ada pertanyaan? Jadi semua ini isim apa? Isim syarat ini mabni kecuali ayyu, dan isim syarat adalah isim yang menunjukkan, yang membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat, atau istilahnya sebab akibat. Ada pertanyaan Bapak? Lanjut. Masih lama? Masih. Nanti kalau terlalu laju motornya, pelan-pelan Ustaz. Enggak usah lari 30, 220 aja. Nah. Sekarang yang kelima di antara isim-isim yang mabni. Apa itu? Isim-isim yang tetap harokat akhirnya enggak berubah meskipun kemasukan amil atau sesuatu yang merubahnya, dia tetap dalam kondisi seperti itu. Yang kelima ini adalah isim istifham. Apa istifham? Tolabul fahm, pingin tahu, berarti berpertanyaan. Nah, ini disebut dengan istifham. Itu adalah kata tanya, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, berarti kata tanya. Nah, adapun macamnya, yang pertama mirip dengan isim syarat. Yang pertama man, ada juga ya? Ada juga, tapi artinya apa di sini? Siapa? Karena istifham, pertanyaan. Kalau tadi bukan pertanyaan, siapapun. Nggak ada pertanyaannya di situ, karena bukan istifham. Bukan istifham. Kalau ini istifham, pertanyaan. Siapa? Berarti man ini untuk yang berakal atau yang tidak berakal? Untuk yang berakal. Makanya siapa. Biasanya kalau nggak berakal, apa? Siapa? Contohnya apa? Pertanyaan di mana ini, Pak? Masya Allah. Berarti pertanyaan ini bocor. Tinggal kita bisa jawab apa tidak. Nah, man rob. Makanya menjawab nanti pertanyaan di alam kubur ini bukan dijawab dengan kelihayan kita berpikir, kecerdasan mulut kita, bukan, tapi dengan keimanan. Karena seandainya dengan itu, wah, hafal banget kita, kan gitu. Nah, tinggal kalau nunggu meninggal aja perbanyak hafal itu, biar nanti pasti langsung lancar. Tapi bukan itu ternyata. Dijawabnya dengan keimanan. Allah yang kokohkan kita di dalam menjawabnya. Nah, man rabbuka. Apa artinya, Pak? Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Ini disebut dengan istifham, bertanya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Rabbiyallahu. Nanti orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian apa lagi? Contoh lagi. Man nabiyuka. Kenapa kau pakai man? Karena nabi, untuk yang berakal, jadi pakai man nabiyuka. Apa lagi pertanyaan yang satunya di alam kubur? Apa agamamu? Nah, ini yang contoh yang kedua, pakai ma. Kenapa? Karena ma untuk yang tidak berakal. Madinuka. Apa agamamu? Agama nggak berakal.
maka pakai ma. Apa agamamu, bukan siapa agamamu. Apa agamamu. Kalau nabi, man, siapa nabimu. Nah, jadi yang kedua adalah ma, artinya apa, ini untuk yang tidak berakal. Senantiasa seperti ini. Man ini senantiasa seperti ini, ma ini senantiasa juga seperti ini. Cuma ada catatan, kasih catatan ma ini, kalau dia bersambung dengan huruf jer, maka alifnya ini dibuang. Ma ini, ma istifham, kalau bersambung dengan huruf jer, maka alifnya dibuang. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Habis itu fi ma'an. Nah, lihat, ma-nya coba dicek di Al-Qur'an itu ada enggak alifnya? Enggak ada. Fi ma'an tamin dzikraha. Fi ma. Ma ini sebenarnya adalah istifham ma. Tapi kemasukan huruf jer yaitu fi, alifnya dibuang. Alifnya dibuang. Fi ma anta min dzikraha. Ketika orang-orang kafir menanya kepada yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan sih terjadinya? Kata fima anta min dzalik, untuk apa? Fi itu pada apa? Yang biasa terutama kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita yang mudah dipahami, letternya sebenarnya pada apa engkau ingin tahu kapan terjadinya hari kiamat? Kan gak ada gunanya. Mau besok atau lama, gak ada gunanya. Yang ada gunanya apa? Apa yang kita persiapkan untuk fima anta min dzikrah. Ma ini adalah pertanyaan istifham. Mana kok alifnya, kan katanya mabni. Iya, kekhususan ma ini kalau kemasukan huruf jer, alifnya aja, penulisannya aja dibuang. Adapun apa namanya? Sama. Harokatnya tetap sama. Paham maksudnya, Pak? Nah, nanti dibuka fima anta min dzikrah dalam surah At-Takwir ya. Di sini madinuka, kemudian masmuka. Apa artinya? Masmuka, siapa namamu? Masmuka ya akhi, masmuka ya syekh. Siapa namamu? Ismi Royan Said. Ya, masmuk, siapa namamu? Kok ini ma kok biasanya diartikan siapa, Ustaz? Saya katakan terjemahan itu sesuai yang kita pahami. Sebenarnya yang ditanyakan apa? Nama berapa tidak? Enggak, makanya pakai. Nah, cuma kalau diterjemahkan sesuai yang kita mudah pahami. Kan asing kalau apa namamu? Ya, nama lah. Kayak menjelekkan aja, bukan maksudnya siapa namanya. Jangan kaku juga di dalam bahas seperti ini. Nah, paham ya? Terjemahan biasa. Adapun kaidah bahasa Arab tetap seperti itu. Adapun terjemahannya sesuai dengan yang kita pahami. Seperti ini. Itu kan mengisap ya. Mengisap ya. Yang asap ini loh, Pak. Enggak usah diterjemahkan. Ngisap itu kan, tapi itu di bahasa Arab kan syurb, minum. Masa minum asap kan nggak cocok, tapi ya kita katakan dikatakan syurub, minum. Nah, masuk ini belum? Udah. 1 menit. 1 menit, Pak. Kemudian bagian C diantara istifham yang mabni yaitu mata. Loh, kok sama persisan Ustaz? Lah iya, sama tapi beda gitu kan. Maksudnya artinya penggunaannya nanti beda. Mata artinya apa? Kapan? Kalau
Isim syarat tadi apa artinya? Kapanpun. Beda sekali. Nah, mata artinya kapan. Di situ di bukunya apa? Matal imtihan. Matal imtihan. Kapan imtihan? Kapan ujian? Kapan ujian ini? Udah lama belajar kita nih, kapan ujiannya nih? Nanti aja Ustaz. Nah, matal imtihan ini disebut dengan mata ini mabni, senantiasa mata. Tanya yang panjang Pak ya, jangan manya yang panjang. Kalau mata itu artinya meninggal. Itu artinya meninggal, mati. Mata al-imtihan. Sudah masuk waktunya. Sambung dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit, yaitu aina.
Yang keempat dari isim istifham adalah aina, artinya di mana. Ini menanyakan apa, Pak? Tempat. Menanyakan tempat. Kalau kapan tadi menanyakan waktu, nah sekarang aina menanyakan tempat. Misalkan kita bertanya, aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Nah, maka aina ini adalah isim istifham dan dia mabni. Senantiasa kita baca aina. Aina terus bacanya aina Muhammad. Mana Muhammad? Aina kitabuka? Mana bukumu? Aina sayyaratuka? Mana mobilmu? Aina waladuka? Mana putramu? Dan seterusnya. Nah, aina menanyakan di mana tempat. Kemudian bagian adalah kaifa. Nah, ini sering kita menanyakan apa ini? Keadaan, bagaimana? Kaifa halukum? Bagaimana keadaanmu, kabarmu? Hal, kaifa hal? Bagaimana keadaan? Kaifa halukum, bagaimana hal keadaan kalian. Nanti terserah kaifa haluka. Kalau perempuan apa? Kaifa haluki. Kaifa haluki. Nah, kalau dua orang, kaifa halukuma, dan seterusnya. Ustaz, terus kenapa kok kita kadang di kaifa halukum? Kan kita satu orang. Itu termasuk pemuliaan. Sama kita katakan, ya assalamualaikum. Seharusnya kan assalamualaikum. Pemuliaan, menghormati, kayak Anda gitu. Beda kan kalau kamu, Anda, beda. Kayak kita masanya orang Bugis bilang kita itu kan kamu sama saya. Konsiki. Ya ini mobil kita. Wah, berdua berarti kita. Enggak, ini mobilku. Iya, seperti itu. Nah, sama bahasanya itu. Ada rasa penghormatan, pemuliaan. Nah, kemudian di bukunya ada apa itu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Rabbmu Allah telah berbuat bi ashabil fil, kepada pasukan fil, gajah. Allah bertanya dalam artian mau mengajak mereka berpikir apa yang terjadi coba dengan pasukan fil. Apa yang Allah perbuat kepada mereka? Allah timpakan ini, Allah timpakan ini. Nah, ketika orang-orang menentang Allah, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada pasukan gajah, pakai kaifah. Nah, kemudian yang ke apa? Yaitu kam. Kam artinya menanyakan apa nih? Jumlah, masya Allah. Kam kitaban fi hakibatika. Kam berapa kitab fi di hakibati tasmu.
Ada berapa kitab di tasmu? Nah, itu pertanyaannya. Kam kitaban di dalam hakibatika. Berapa kitab di dalam tasmu? Kam waladuka, berapa anakmu, putra? Kam bintuka, berapa putrimu? Dan seterusnya. Kam baitan lak, berapa rumah yang kau miliki? Dan seterusnya. 6. Kemudian ayyu itu untuk umum. Untuk umum. Min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Min ayyi, dari apa? Sesuatu, maksudnya dari sesuatu apa khalaqallahu, Allah menciptakan Adam. Dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Dari sesuatu apa Allah menciptakan Adam. Hanya saja ayu ini mu'rab. Ayu ini mu'rab. Makanya contohnya apa? Contohnya apa? Min ayyi berarti mu'rab. Seharusnya min ayyu. Kalau mabni, tapi ternyata mu'rab. Jadi ayyu di sini dia istifham, makanya ditulis di sini. Cuma dia mu'rab, jadi nggak termasuk isim mabni. Nggak termasuk isim mabni. Hunaka soal awil as'ilah? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Jika tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.